Abu Lubabah merupakan salah seorang pemimpin kelompok Ansor, teman-teman. Sahabat mulia sekaligus kesatria perang yang hidup sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Istri beliau adalah Kansa bin Handam al-Ansyariyah dari golongan Aus. Pernikahan keduanya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lubabah. Beliau termasuk orang pertama yang masuk Islam. Ketika beberapa orang Ansor berjumpa dengan Mus'ab bin Umair di Madinah, Abu Lubabah juga merupakan salah seorang Ansor yang ikut dalam Bai'at Aqobah kedua. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan membangun ketentraman di kota itu, terdengar kabar akan terjadinya perang Badar. Mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersiap-siap untuk berangkat berperang, Abu Lubabah pun mempersiapkan diri ingin ikut serta dengan memakai baju jirah yang senantiasa menemaninya dalam setiap peperangan sebelumnya, serta seperangkat pedang yang sudah terasah dengan tajam. Kemudian beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk berangkat berperang bersama yang lain. Tapi sayangnya takdir berkata lain, karena Madinah kekurangan orang untuk dijaga. Nabi SAW meminta Abu Lubabah tidak ikut berperang. Beliau bersabda bahwa menjaga keamanan kota dan seisinya tidak kalah pentingnya dengan berperang di medan laga. Meski sedikit kecewa, Abu Lubabah menuruti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijalankannya tugas itu dengan sangat baik tentunya. Bahkan bersama beberapa orang yang ada di situ waktu itu, yang mempersiapkan segala perlengkapan perang untuk cadangan. Tepat pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, perang Badar pun pecah. Setelah bertempur habis-habisan hampir 2 jam penuh, kemenangan jatuh kepada kaum muslimin. Kemudian kabar tersebut segera sampai ke telinga Abu Lubabah yang ada di Madinah. Segera Abu Lubabah dan segenap kaum muslimin Madinah larut dalam kegembiraan, tapi tidak untuk kaum Yahudi. Dengan terbuka, kaum Yahudi menampakkan kedengkian terhadap Abu Lubabah dan segenap kaum muslimin yang tengah bergembira saat itu karena kemenangan di perang Badar. Mengetahui sebuah perjanjian telah dilanggar kaum Yahudi saat itu di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera mendatangi perkampungan Yahudi dari Bani Kainuka. Nabi bersabda, apa yang terjadi pada kaum Quraisy hendaklah dijadikan pelajaran. Aku ini adalah seorang Nabi utusan Allah. Dengan penuh dengki, orang-orang Bani Kainuka berkata, Hai Muhammad, janganlah engkau takabur atas kemenangan yang baru saja engkau raih. Ya tentu saja dalam perang Badar. Engkau hanya menang melawan orang yang tidak memiliki keahlian dalam berperang. Sejak saat itu, secara terang-terangan kaum Yahudi melanggar perjanjian yang dibuatnya dengan kaum muslimin di Madinah. Karena hal itu berkelanjutan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin Madinah pun mengepung perkampungan mereka selama 15 hari. Kondisi sudah siap perang. Merasa sudah tidak nyaman lagi, kaum Yahudi memutuskan untuk keluar dari Madinah. Abdullah bin Abi Salul, salah seorang sahabat, menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya memasukkan tangannya ke kantong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lepaskanlah aku, seru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum membebaskan 400 orang tanpa senjata dan 300 orang bersenjata. Mereka telah melindungiku dari peperangan yang memusnahkan segalanya terdahulu. Jawab Abu Salul. Mereka aku serahkan kepadamu. Allah melaknat mereka, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekembalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat ke kota Madinah, terdengar kabar kelompok kaum Quraisy di bawah kendali Abu Sufyan bin Harb telah membakar perkebunan kurma dan sempat membunuh seorang Ansor. Nabi pun marah dan mengutus beberapa sahabat untuk mengejar Abu Sufyan, namun gagal. Karena pembakaran itu diketahui dan dibantu Yahudi Bani Quraisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat segera mempersiapkan peperangan untuk mengepung Bani Quraisyah. Setelah 25 hari terkepung, Bani Quraisyah mulai kehabisan kebutuhan sehari-hari. Datanglah Ka'ab bin Asad sebagai juru penengah. Wahai orang Yahudi, kalian sudah mengetahui apa yang sudah menimpa kalian sebelumnya. Saya akan menawarkan 3 pilihan, kata Ka'ab. Apa itu? Sahut Bani Quraisyah. Kalian harus mengakui kenabian Muhammad. Sesungguhnya ia adalah seorang nabi yang kalian jumpai di Taurat. Jawab Ka'ab, kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat dan menggantinya dengan yang lainnya. Jawab Bani Quraisyah. Kalau begitu, bunuh anak dan istri kalian.
saat peperangan dan kalian kalah, tidak meninggalkan beban. Jika kalian menang, nanti cari penggantinya. Kami bisa saja melakukan itu, tapi apakah ada kehidupan setelah itu? Sahut Bani Quraidah. Menyadari bahwa mereka tidak mempunyai pilihan, Bani Quraidah meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutus Abu Lubabah menjadi penasehat. Mengetahui bahwa Abu Lubabah ikut dalam pengepungan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa heran karena meminta Abu Lubabah menjaga kota dan mengabulkannya. Sebelumnya Rasulullah menegaskan agar yang akan memberikan keputusan adalah Sa'ad bin Mu'adz. Abu Lubabah pun mendatangi perkampungan Bani Quraidah. Namun sahabat itu sangatlah penyayang. Ia merupakan salah satu pemimpin Yatsrib dan sangat dikenal masyarakat Bani Quraidah. Begitu memasuki benteng, Abu Lubabah pun disambut hangat oleh anak-anak dari Bani tersebut. Wanita turut mengkerumuninya. Para pria mendatangi dan memeluknya. Abu Lubabah diterima dengan baik di sarang musuh Islam. Ketika seorang bertanya kepadanya, "Apakah menurutmu kami harus tunduk dan mengikuti keputusan Muhammad?" Abu Lubabah pun menjawab, "Ya, tak ada kesalahan yang dilakukannya kecuali ketika ia memberikan isyarat tangannya ke arah leher. Ia memberitahukan hukuman yang disiapkan pasukan muslimin kepada orang-orang kafir yang berkhianat, yakni dengan memenggal mereka. Padahal saat itu pasukan muslimin merahasiakannya dan Bani Quraidah pun tak mengetahuinya. Setelah Abu Lubabah mengisyaratkan hal tersebut, sontak ia terdiam. Ia tahu ia baru saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan. Abu Lubabah merasakan penyesalan yang teramat sangat hingga merasa malu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia pun pulang ke Madinah dan tak kembali ke barisan pasukan. Setibanya di Madinah, Abu Lubabah minta rantai besi, lalu meminta seorang untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid. Sang sahabat Ansor itu pun diikat dengan rantai besi dalam kondisi berdiri di atas kedua kakinya. "Demi Allah, aku tidak akan melepaskan diriku. Aku tidak akan membebaskan diriku. Aku tidak akan menjamah makanan. Tidak pula aku akan menyentuh minuman hingga Allah menerima taubatku atau hingga aku mati," ujar Abu Lubabah. Singkat cerita, ketika Rasulullah kembali ke Madinah, betapa terkejutnya beliau menyaksikan Abu Lubabah terikat di tiang masjid dengan rantai dari besi. Seorang sahabat lain pun kemudian mengisahkan apa yang terjadi pada Abu Lubabah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya kalau saja tadi ia Abu Lubabah mendatangiku, maka aku benar-benar akan meminta ampun untuknya. Namun sayangnya ia terlanjur melakukannya. Jadi aku tidak akan membebaskannya sampai Allah sendiri yang akan membebaskannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lain pun merasa kasihan kepada Abu Lubabah. Putri kecilnya selalu datang tiap waktu sholat dengan derayan air mata. Ia akan melepaskan rantai besi agar ayahnya sholat, lalu merantainya kembali saat sholat usai. 1 hari, 2 hari, 3 hari, belum ada firman Allah yang menyatakan pembebasan Abu Lubabah, hingga Abu Lubabah mulai lemas, tak lagi bertenaga. Pandangan dan pendengarannya sudah mulai kabur, otot-ototnya melemas, ia terikat selama 6 hari 6 malam. Bayangkan teman-teman. Hingga kemudian kasih sayang Allah datang. Jalan keluar datang di waktu sahur pada malam ke-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba tertawa mendapat firman Allah. Ummu Salamah yang ada di sisi beliau pun lantas bertanya penasaran, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda tertawa? Semoga Allah membuat Anda tertawa di sepanjang usia Anda." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah telah menerima taubat Abu Lubabah." Ummu Salamah pun begitu girang mendengarnya. "Bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepadanya, wahai Rasulullah?" "Tentu saja boleh, jika engkau mau," ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang Ummul Mukminin berdiri dari pintu rumahnya lalu berkata, "Wahai Abu Lubabah, bergembiralah, Allah telah menerima taubatmu." Para sahabat lain pun mendengarnya dan segera mengerumuni Abu Lubabah. Mereka ingin segera melepaskan rantai besi yang mengikatnya. Namun ternyata Abu Lubabah menolak. "Tidak, demi Allah, sampai Rasulullah sendiri yang melepaskan diriku dengan tangan beliau." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lalu keluar dan melepaskan rantai yang membelenggu Abu Lubabah di tiang masjid. Betapa bahagia sang sahabat.
penyesalannya sirna, sudah taubatnya benar-benar telah diterima Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Abu Lubabah berkata, kiranya akan sempurna taubatku kalau aku meninggalkan kampung halaman kaumku tempat aku melakukan dosa di sana dan aku sumbangkan seluruh hartaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kau hanya dibenarkan menyumbangkan sepertiganya saja. Demikianlah taubat Abu Lubabah yang hingga kini dikenang sebagai salah satu pertobatan sejati. Itu dia kisah Abu Lubabah dengan pertobatannya yang sangat luar biasa, pengorbanannya untuk diterima tobatnya oleh Allah dan Rasulnya.